Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan video terbaru ya. Kali ini batas waktunya ya selama di bulan Februari ini ya. Bisa dikatakan sampai akhir bulan Februari. Temanya saya akan memberikan suatu tema 4 zodiak dan 4 sio ya, yang nantinya terindikasi adanya letak roda perputaran kehidupannya itu sedang berada di atas. Sekali lagi 4 zodiak dan 4 sio ya, yang nanti istilahnya itu terindikasi ya, letak roda kehidupannya ataupun letak roda keberuntungannya itu layak untuk posisinya berada di atas, kira-kira seperti itu sobat ya. Yang poin kedua, tetap saya selalu mengatakan apapun readingan saya ya bersifat prediksi, bersifat terawang ya, dan juga yang paling penting bersifat general reading. Artinya tetap ya, ketika saya mengatakan general reading itu ya tarikan energinya meluas, mengacak ya, nggak tahu nanti yang tertarik itu energinya siapa. Dalam arti energinya siapa itu ya jelas ya orangnya, kan seperti itu. Karena kali ini saya menembak melalui pintu zodiak dan melalui pintu sio, dan masing-masing ada 4 ya, maksud saya seperti itu. Itu ya, ketika ada resonate, ada tepat, ya tidak ada salahnya ya, kita ucapkan rasa syukur ya, rasa alhamdulillah dan juga aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, saya selalu sering dan mengulang itu, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi dan harap pengertian untuk semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Karena kan jelas ya, bersifatnya itu ya tetap kembali lagi mengacak ataupun luas general reading ya, kan seperti itu ya. Ketika kalian ingin adanya suatu ketepatan jawaban, ya silakan ya, kalian konsul secara pribadi ya, secara privat biar saya tahu zodiak, nama dan lain-lain, dan itulah yang akan bisa saya fokuskan sehingga saya bisa menembak tepat sasaran apa yang nantinya bakal terjadi, kan kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan ketika general reading itu ya bisa saja ya peluangnya itu mendekati ibaratnya 90% lah ya, itu secara general reading ya. Karena kan saya mengacak gitu loh. Ketika kalian konsul secara pribadi ya bisa saja nanti 95, 98% itu nanti insyaallah akan akurat, akan tepat apa yang saya sampaikan ya, apa yang saya infokan itu itulah yang kalian rasakan jikapun konsul secara pribadi, kan seperti itu sobat ya. Iya, tetap saya selalu mengatakan Sang Maha Kuasa itu pasti memberikan jalan ataupun pintu-pintu rezeki ataupun keberkahan itu di berbagai macam jalan, tidak hanya satu ya. Sering saya mengatakan bisa jalannya lewat zodiak, bisa jalannya lewat sio, bisa jalannya lewat weton, tanggal lahir dan lain-lain. Tinggal kita sendiri apakah kita selalu dekat ya, ibaratnya itu dekat secara apa ya, bisa dikatakan dekat secara religi ya, artinya pendekatan kita sama Sang Maha Kuasa itu seberapa dekat kadarnya, kan seperti itu. Ya, terus ikhtiar kita, perjuangan kita, usaha kita itu seberapa besar juga kadarnya, kan kira-kira seperti itu ya. Meskipun kita tahu biarpun zodiaknya itu muncul baik, sionya muncul baik, tanggal lahir muncul baik dan lain-lain, ketika ya kadar pendekatan doa kita ya sama Sang Maha Kuasa itu rendah, ya bisa saja itu akan lama, ya bukannya tidak terkabul sobat ya, tetapi akan lama karena jelas ya Sang Maha Kuasa itu tidak mungkin ingkar janji, siapa yang meminta pasti akan terkabul. Tapi dengan satu syarat yaitu, bisa dikatakan harus kadarnya itu ya, lebih tinggi kan seperti itu, kadar keyakinan kita ya. Sama, ketika kalian ikhtiar ya, usaha berjuang itu bukan berarti tidak ada jalan keluar, semua pasti ada, cuman ya tetap kembali lagi bagaimana kadar kualitas kita ya, apakah lebih besar kadarnya ataukah lebih kecil. Ketika lebih besar, ya bisa saja cepat, ketika kecil ya bisa saja adanya suatu ya mungkin
sedikit pelan kan seperti itu. Yang jelas apapun itu, doa ya dan usaha itu tidak akan pernah sia-sia ketika kita adanya suatu keyakinan, adanya suatu, kadar kualitas yang tinggi ya terhadap Sang Maha Kuasa. Intinya kan di situ ya, ya sobat ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik dulu ya 3 energi tetap ya. Ini yang kartu pembacaannya, kartu tarotnya untuk, bisa dikatakan apa ya, ciri-ciri kehidupan sehari-hari lah kira-kira seperti itu. Terus ini ada kartu shio ya, dan ini kartu zodiaknya. Akan saya istilahnya akan saya barengkan ya untuk menarikan energinya. Oke sobat ya, alhamdulillah ya, ketika kartu ya, ibaratnya ketika pintunya ya sudah saya, masukin energi ataupun sudah saya transfer energi, tinggal nanti tetap saya reshuffle ya semuanya biar energinya menyatu dan tetap saya akan menariknya itu, adanya suatu getaran ya, getaran kartu ya. Karena tadi sudah saya isikan energi ya. Oke langsung saja kita shuffle dulu untuk yang, kartu tarotnya. Alhamdulillah sobat ya, saya sudah menarik, 4 untuk mendeteksi ya, secara zodiak dan 4 lagi saya akan mendeteksi secara shio ya. Mungkin bisa dilihat ya sebentar ya, biar bisa dilihat kamera sobat ya. Iya, bismillah ya, semoga itu akan, mengena sama kalian ya energinya ya, yang maksud saya yang ketarik ya, baik itu secara zodiak maupun secara shio ya. Semoga saja sobat ya. Artinya apa? Artinya ketika saya mengatakan, 4 zodiak ataupun 4 shio ya, yang nantinya terindikasi bisa dikatakan layak untuk, perputaran roda kehidupan ataupun perputaran roda kerezekian ataupun keberuntungan-keberuntungan itu di atas, kan kira-kira seperti itu. Nanti, eee, shio mana ya, ataupun zodiak mana. Artinya, yaitu bisa saja luas ya, dalam arti kerezekian ataupun keberuntungan itu luas ya, bisa mencakup keberhasilan pekerjaan, ya, keuangan, kesehatan, asmara, dan lain-lain. Karena, roda kehidupan kalian sudah berada di atas ya. Ingat ya sobat ya, ini sekali lagi ya,
prediksi dan juga terawang ya. Ingat ya, jadi ketika saya mengatakan seperti itu, ya tidak bisa mengatakan fix 100% semua ya, para pembaca tarot ataupun para terawangan, para prediksi itu tidak ada yang 100%. Yang 100% mutlak ya, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diganggu gugat milik Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa, itu yang mutlak 100%. Oke ya, saya rasa sudah cukup jelas. Saya akan langsung buka untuk yang pertama dulu ya, zodiak ya. Ini, karakter untuk pembacaan, zodiaknya. Di sini ada 7 cup ya, tuh ya. Seseorang memandang 7 cup di atas langit ataupun di atas awan-awan ya. Ini kalau saya tangkap energinya ya, 7 cup. Orang ini bisa dikatakan apa ya, banyak suatu lamunan ya terkadang, ataupun banyak suatu impian, ataupun banyak suatu hayalan ya. Cuman orang ini bisa dikatakan ada baiknya juga ya. Ketika dia merasa apa ya, merasa mengimpikan sesuatu ya ataupun berhayal tentang sesuatu hal ya dalam kehidupannya, tentu saja yang positif di sini ya. Katanya orang ini juga terkadang diliputi roda-roda keberuntungan sobat ya. Entah kenapa ya saya menangkapnya seperti itu ya. Orang ini, mungkin gini ya, ketika dia adanya suatu, apa ya, kerentek ya, apa, kerentek hati, ada keniatan dalam hati ya. Oh saya ingin contoh ya, saya ingin, bekerja ini, ketika, pekerjaan saya sukses, saya akan bisa, istilahnya itu bisa berbagi ataupun bisa menyenangkan secara diri pribadi ataupun menyenangkan keluarga dan orang-orang terdekat dia. Itu yang saya tangkap. Maka dari itu, ketika dia mempunyai prinsip seperti itu, ya tentunya roda-roda keberuntungan ataupun, roda-roda keberkahan, roda-roda kerezekian itu terkadang juga sering menghantam dia. Dia juga sering diliputi adanya roda-roda keberuntungan. Karena apa? Karena di samping adanya suatu pemikiran tadi ya, biarpun itu secara, apa ya, secara lamunan ataupun hayalan, tapi dia tetap adanya suatu semangat gitu loh ya. Kan, ibaratnya kan juga banyak ketika seseorang itu adanya suatu lamunan ya, adanya suatu impian, apapun itu, terkadang itu tidak adanya suatu perjuangan yang keras gitu loh ya. Hanya sekedar dilamunkan, hanya sekedar diangan-angan, hanya sekedar di batin saja. Tapi orang ini beda ya, tidak sekedar lamunan, tidak sekedar di batin saja ataupun di hati saja, tapi dia adanya suatu usaha keras untuk bisa mencapai apa yang sudah menjadi impian, apa yang sudah menjadi hayalan. Ya, saya rasa tidak masalah ketika orang itu berhayal ataupun katakanlah mempunyai angan-angan ataupun cita-cita, itu kan tidak masalah, asalkan itu tadi ditunjang dengan, suatu, pengejaran ya, dalam arti ya suatu usaha, kan kira-kira seperti itu. Jadi tidak bisa ketika itu hanya dilamunkan, tidak ada suatu pengejaran, tidak tidak dikejar, tidak akan bisa tercapai ya. Itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk, mendeteksi ya, sekali lagi ini energinya bagus, biarpun orang ini sering adanya suatu pemikiran ya, ataupun lamunan, dia juga sering dihantam adanya suatu roda-roda keberuntungan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang langsung saja ya, saya akan mencoba menarik untuk zodiaknya. Oke sobat ya, saya sudah menangkap zodiaknya. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya, siapakah orang yang, maksud saya zodiak apakah yang beruntung ya, yang layak terindikasi di, roda-roda kehidupan, roda-roda keberuntungan yang posisinya layak di atas. Ini selamat ya, kelihatannya, kalian yang mempunyai zodiak Capricorn ya, selamat untuk Capricorn ya. Kalian terindikasi ya layak untuk, apa, sudah waktunya di atas maksud saya ya, sudah waktunya di atas dan keberkahan, terus, istilahnya kerezekian ya, keberuntungan itu semoga meliputi kalian ya tentang berbagai hal, kira-kira seperti itu.
Dalam arti nanti sama ya, besar kecilnya rezeki apapun itu ya wajib kita syukuri ya. Ketika kita mensyukuri, ya Sang Maha Kuasa akan menambah nikmatnya yang lebih tinggi lagi, kira-kira seperti itu. Oke ya, sekali lagi selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Capricorn ya. Sekarang saya akan membuka untuk energi kartu kedua ataupun orang kedua. Di sini ada 10 Pentacles sobat ya. Ada 10 Pentacles itu, seseorang laki-laki, perempuan, terus belakangnya ada seseorang yang rada tua ya, tapi diliputi dengan, bertaburan 10 koin. Ini kalau saya tangkap orang ini bisa dikatakan, apa ya, hidupnya selalu dirundung malang ya. Dalam arti selalu tidak ada, apa ya, tidak ada kesenangannya, tidak ada kesenangan maksud saya seperti itu. Ya bukan berarti setiap hari terus dia susah, dia tidak merasakan kesenangan, ya tidak seperti itu. Hanya saja, tertangkap di sini, ketika saya mengatakan banyak senangnya, ataukah banyak susahnya. Nah, di sini terindikasi banyak susahnya dia ya, banyak renungan kalau saya tangkap di sini. Cuman di sini saya salut ya, orang ini selalu ingin berbagi biarpun dilanda kesusahan. Ketika mungkin gini ya, ketika mungkin, dia mendapatkan rezeki ya, biarpun itu tidak banyak, itu ada saja gitu loh, ada saja orang yang iri ya, ada saja orang yang iri, ada saja orang yang, mau menutup auranya dia sehingga dia merasakan kesulitan. Ada saja seperti itu, cuman dia di sini kelihatannya orangnya sabar ya, ikhlas juga tulus kalau saya menangkap energinya. Tapi ya itu tadi, banyak di sekeliling dia adanya suatu pengontrolan dalam arti orang ini selalu sering disoroti ya, disoroti oleh pihak-pihak lain ataupun orang-orang yang sentimen. Jadi, apapun yang dia punya ataupun kebahagiaan apapun yang, dia rasakan itu orang lain itu selalu kepo ya, gitu loh. Selalu kepo dan, selalu ingin menjatuhkan dia dari belakang, biar orang ini susah. Cuman saya salut ya di sini, meskipun dia merasakan adanya kesusahan ya, entah itu, bersifat medis maupun non medis ya, katakanlah seperti itu, orang ini tetap mau membangun lagi, dalam arti orang ini tetap mau untuk bangkit lagi, tidak mau menyerah ya. Maka, di sini kelihatannya ada ya, ada unsur, yaitu bisa dikatakan zodiak tersebut nantinya ya, orang ini akan bisa layak lah kehidupannya di atas. Cuman saya tidak tahu zodiaknya apa ya orang ini, yang jelas yang saya bacakan energinya dulu ya, gitu. Kalau saya tangkap lagi ya, kalau di sini saya menangkap ya, ada sih, ada beberapa, apa ya, istilahnya itu teman dekat ya di sini ya. Harap berhati-hati, harap waspada ya. Ada istilahnya teman dekat yang mencoba untuk bisa menghalangi kalian di sini. Ini jelas energinya ya. Karena adanya suatu pengontrolan tadi, kalian selalu disoroti ya, gitu loh. Tapi ini lebih, apa ya, kalau saya tangkap lebih mengarah sama teman dekat kalian. Ya, awas berhati-hati ya, gitu loh. Awas berhati-hati. Harap waspada saja ya. Kalau waspada kan tidak masalah daripada kita, menuduh ya. Kalau waspada demi untuk keselamatan kita, kan seperti itu. Oke ya, sekarang saya akan langsung, tarik untuk zodiaknya, zodiak apakah yang beruntung. Oke sobat ya, alhamdulillah ya. Langsung saja kita buka untuk zodiaknya yang beruntung, yang layak menempati menempati roda keberuntungan yang berada di atas. Ini lagi-lagi ya, saya salut ya sama zodiak ini ya. Saya sering mengatakan zodiak ini penuh dengan kejutan ya, luar biasa ya, lebih-lebih ketika saya mengkhususkan ya, dalam arti menembak satu reading-an ya, bukan 12 zodiak ya, satu reading-an ya, seumpamanya contoh keberkahan rezeki ataupun keberuntungan-keberuntungan. Nah, yang saya maksud seperti itu ya, zodiak ini yang selalu membuat kejutan ya, biarpun peminatnya sekali lagi itu sangat sedikit ya di channel saya.
tapi saya tidak masalah. Saya selalu, semangat juga sih membahas, adanya zodiak ini. Siapa lagi yang bisa dikatakan yang mempunyai zodiak kalau tidak Cancer ya, ini. Selamat ya untuk Cancer ya, sekali lagi ya Cancer. Kalian benar-benar luar biasa ya, tanpa disangka ini ya, Cancer. Saya selalu mengatakan zodiak yang paling penuh kejutan ya, kalau di channel saya, enggak tahu kalau di channel lain, itu selalu muncul Cancer, itu yang saya rasakan ya. Sangat, bagus sekali Cancer ini ya. Ya selamat sekali lagi untuk kalian yang mempunyai zodiak Cancer. Kita lanjut untuk yang, ketiga energinya. Di sini ada 5 tongkat sobat ya. Ada, Five of Wands ya. Five of Wands artinya 5 tongkat saling menyerang. Ini kalau saya tangkap energinya, Five of Wands, bisa dikatakan orang ini, sama ya, intinya itu kalau saya tangkap, selalu istilahnya tuh dibikin gara-gara gitu loh ya, orang ini ya, selalu banyak disentimennya orang ya. Saya rasa orang ini bisa dikatakan sikapnya itu pendiam, juga tidak banyak bicara gitu loh. Tapi entah kenapa saya menangkap energinya dia selalu, dirundung suatu permasalahan konflik ataupun problem di sini ya. Mungkin orang ini ya lebih banyak mengalah, itu yang saya tangkap ya. Dalam arti gini ya sahabat ya, ketika kita mengalah itu boleh ya, tapi kalau terlalu menginjak-injak ya kita harus ya kita harus sedikitlah, istilahnya ya memberi suatu perlawanan atau apa, kan seperti itu kan, istilahnya itu ya tidak boleh juga kita selalu mengalah terus diinjak-injak terus, ya tidak begitu juga gitu loh. Karena kita ya gimana pun ya kita tetap harus menjaga harga diri kita. Tapi ketika kita itu memang benar, ketika itu salah, ya mau mau berkata apa lagi, intinya kan di situ. Ya itu yang saya rasakan di orang ini ya, cuman energinya di sini dia bisa dikatakan, adanya suatu welas asih juga ya terkadang gitu loh. Adanya suatu welas asih ya, terutama dia ini selalu memfokuskan sama keluarganya ya. Ketika mungkin ada keberhasilan ataupun ada apa ya, ada kesuksesan, ada rezeki, dia mengutamakan keluarganya, terutama orang tuanya. Ini saya salut ya orang ini ya gitu loh. Mengutamakan orang tuanya ini kalau saya lihat, kalau saya tangkap energinya seperti itu ya, gitu. Dan dia, bisa dikatakan sangat penurut ya, terutama sama orang tuanya, sangat penurut sekali dia. Mungkin itulah yang menjadi, yang menyebabkan sebuah keberkahan ya, sebuah keberuntungan ya, itu pantas zodiak yang dia miliki nantinya itu posisinya layak di atas, itu tadi ya. Karena di sini saya juga menangkap harapannya itu dia, sangat tinggi ya, harapannya, keinginannya itu sangat tinggi, dia menginginkan adanya suatu kemakmuran lah ya, dalam arti berbagai hal ya, terutama dia menginginkan kemakmuran di faktor keuangan, itu yang saya tangkap. Seperti yang saya katakan tadi, ketika dia adanya rezeki, dia mau berbagi, lebih-lebih sama, orang tuanya, kira-kira seperti itu ya. Adanya suatu ketenangan juga ini ya kalau saya tangkap ya. Biarpun banyak konflik, kalau saya tangkap energinya, dia sulit terpancing adanya suatu amarah, itu kalau saya tangkap. Ya. Ya, sekarang saya akan coba mendeteksi untuk zodiaknya. Ya, alhamdulillah saya sudah menarik zodiaknya. Ini selamat ya, lagi-lagi, bisa dikatakan bisa dikatakan zodiak ini selalu saingannya Cancer ya. Cuman Cancer kan zodiaknya itu selalu penuh kejutan ya, terkadang, istilahnya menurun total, ketika adanya suatu keberkahan dia langsung naiknya itu tinggi ataupun bisa dikatakan grafiknya tuh langsung drastis ya. Ini saingannya Cancer ya, selalu, adanya suatu bersinar. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Gemini ya, mantap energi kalian Gemini ya. Semoga, zodiak Gemini juga layak ya mendapatkan posisi di atas ya. Oke, kita lanjut untuk, zodiak terakhir ya.
energinya. Ini ada Four of Cup ya, Four of Cup ataupun 4 cup, 3 cup di depannya orang itu ya, 1 cup muncul di awan kecil ya, sama orang yang lagi beristirahat ataupun berteduh di bawah pohon. Ini kalau saya tangkap energinya, Four of Cup, bisa dikatakan orang ini selalu dipusingkan, dalam arti gini ya, ketika dia mempunyai, apa ya, mempunyai misi ataupun visi ya, contoh misalkan pekerjaan apa ya, apapun itu ya. Nah, dia itu selalu dipusingkan dengan suatu pekerjaan. Mungkin di sini, saya menangkap ya adanya suatu, apa ya, naik turun ataupun bisa dikatakan pasang surut yang tidak stabil di sini ya. Seperti ada sedikit gangguan ya orang ini gitu loh. Gangguan dalam arti, dia adanya suatu penutupan aura sehingga dia terkadang dibikin capek ya. Sudah istilahnya itu, sudah mau berhasil ya, itu tiba-tiba kandas gitu loh ya. Usaha usaha selama ini bisa dikatakan sudah mau sukses tiba-tiba banyak saja halangan. Nah, itu maksud saya. Jadi orang ini terkadang selalu dibikin capek, selalu dibikin, pusing untuk hal-hal suatu pekerjaan ya. Lebih-lebih ketika mungkin dia mempunyai uang ya, kan saya tangkap energinya orang ini sangat kreatif kok ya, gitu loh, sangat kreatif. Dalam arti gini ya, ketika mungkin dia adanya suatu dana ataupun keuangan, ya bagi dia mungkin cukup. Nah, dia itu selalu apa ya, berkreatif, selalu ingin mungkin bagaimana caranya uang ini bisa berkembang. Nah, dengan ide-ide dia mungkin ya, mungkin dia akan jualan apa ya, mungkin dia akan melakukan investasi apa. Nah, di situ yang saya maksud. Jadi adanya keinginannya kuat, adanya suatu perkembangan, adanya suatu kemajuan di mana dia tidak mau stuck ya, tidak mau adanya istilahnya itu mandek di situ-situ aja, dia tidak mau seperti itu. Terutama saya tangkap di unsur keuangan, dia ingin selalu mengembangkan, selalu ingin istilahnya itu meraih pencapaian-pencapaian yang selama ini dia impikan. Ini luar biasa ya, biarpun dia, apa, terkadang dibikin lelah secara pemikiran maupun secara fisik, itu kalau saya tangkap ya. Bahkan kalau saya tangkap di sini, ibaratnya tiap hari tanpa berpikir ya orang ini. Jadi apa ya, aktivitasnya itu luar biasa gitu loh ya, itu. Kalau saya tangkap energinya orang ini luar biasa, rasa semangatnya tinggi, rasa perjuangannya sangat membara ya kalau saya tangkap di sini. Jelas auranya di sini juga tertangkap adanya suatu, orange ya, oranye atau, bias merah, artinya pemberani dan tanpa mengenal lelah ya. Dia memacu terus ya, semangat dia dalam kehidupannya. Bagus juga sih ya. Sekarang saya akan mencoba untuk bisa, mendeteksi ya, kira-kira zodiaknya yang beruntung apa ya untuk orang ini. Ya alhamdulillah ya, sekarang kita buka dulu untuk zodiaknya. Di sini selamat ya, tanpa disangka, tanpa diduga juga. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Libra ya. Kalian adanya suatu semangat yang tinggi ya, adanya suatu perjuangan yang luar biasa. Akhirnya zodiak kalian pantas ya, istilahnya itu terindikasi layak untuk menempati posisi roda-roda kehidupan, roda-roda keberuntungan yang berada di atas ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Libra. Oke sobat ya, sekarang next lanjut untuk pembacaan tarikan energi masalah shio ya. Tadi 4 zodiak sudah, sekarang saya akan tembak untuk shio-nya. Oke, tetap sama ya, ciri-cirinya dulu. Kita lihat untuk kartu yang pertama. Di sini adanya Ace of Pentacles sobat ya. Tangan keluar dari awan memegang koin besar Ace of Pentacles. Oke ya, kalau saya tangkap bisa dikatakan energi dari orang ini dia selalu adanya usaha keras ya. Apapun itu dia selalu menginginkan adanya suatu kestabilan-kestabilannya. Baik itu cuman apa ya, maksud saya itu gini, cuman, bagusnya orang ini ya ketika mungkin dia adanya suatu usaha keras ya untuk bisa menyetabilkan keuangan, dia itu selalu mensyukuri dalam arti, masalah hasil kecil ataupun besar, bagi dia itu tidak masalah ya. Dia selalu bersyukur ya, prinsip dia daripada zonk, daripada tidak dapat apa-apa. Nah itu.
Itu yang menjadi suatu kepositifan di sini. Cuman ya saya terkadang juga menangkap orang ini, kenapa ya selalu kebaikannya itu banyak dimanfaatkan orang gitu loh ya, gitu. Jadi orang ini, ketika baik sama orang, nah orang lain itu sering memanfaatkan kebaikan-kebaikan dia. Bahkan ketika mungkin ada urusan apa ya, orang lain yang enak mengatasnamakan orang ini. Jadi orang ini yang bisa dikatakan kena getahnya ya, dalam arti ndak apa, istilahnya itu tidak memakan nangka, tapi dia kena getahnya, kan kira-kira seperti itu ya. Kalau saya tangkap, lumayan, masalah ujian ya, bisa dikatakan orang ini juga, cukup lumayan ya, kalau masalah ujian kehidupan ya, banyak suatu ratapan kalau saya menangkap di sini ya gitu loh. Banyak suatu ratapan juga kesedihan juga, itu yang saya tangkap di sini ya. Terkadang dia apa ya, istilahnya itu berharap ya, ketika mungkin adanya suatu apa ya, keuangan ataupun kerezekian ya, dia selalu berharap dan dia selalu berdoa ketika itu akan dapat, dia juga inginnya itu mau berbagi. Cuman saya menangkap energi bagus ya di sini ya, dalam arti mungkin adanya suatu hukum karma ataupun hukum imbal balik, itu tadi yang saya katakan, dia tidak ikut memakan nangkanya tapi kena getahnya, dalam arti dia selalu dimanfaatkan orang lain tetapi dia tidak mempersalahkan itu. Nah, itulah yang saya maksud nanti hukum karma menghantam dia. Jadi mungkin kebaikan dia selama ini biarpun dia dibohongi, dicurangi ya, disentimani dia tetap ikhlas, nanti, bakal kembali sama dia gitu loh. Jadi enaknya ya ibarat menanam, dia itu menanam dulu memang sengsara, kan seperti itu. Banyak disentimani yang saya katakan tadi, banyak diiri hati, banyak dimanfaatkan, dia tidak masalah, tidak mempersalahkan itu. Nah, kalau saya tangkap ya itu tadi, mungkin dia waktunya sudah memanen buah ya, mungkin semua atas kehendak Sang Maha Kuasa, itu yang saya tangkap. Jadi bisa dikatakan, kalau saya menangkap energi juga ya, orang ini sedang menantikan sebuah kabar ya, gitu loh. Adanya sebuah kabar dan itu akan terjawab, ya. Kalau saya tangkap bukan hanya keuangan di sini ya, mungkin yang lainnya, bisa pekerjaan ya, bisa kesehatan mungkin, pokoknya luas ya. Artinya, yang saya tangkap di sini, dia menantikan sebuah kabar ataupun menantikan sebuah jawaban yang mungkin selama ini dia keluhkan gitu. Dan mungkin Sang Maha Kuasa ataupun semesta mendengar itu semua dan insya Allah kelihatannya akan adanya suatu kabar baik ya, adanya informasi-informasi baik yang selama ini mungkin, dia tunggu-tunggu. Intinya di situ Sobat ya, jadi bagus ya di sini ya, melambangkan adanya kartu Ace of Pentacles, juga akan adanya suatu berita-berita bagus. Oke ya, sekarang kita akan tarik energinya untuk masalah Sio. Oke Sobat ya, saya sudah menarik energi dari Sionya orang ini. Ini selamat ya untuk kalian ya, kalian yang mempunyai Sio Dog ya, selamat ya. Semoga, sio kalian ini juga patut diperhitungkan ya, karena terindikasi adanya suatu perputaran roda keberuntungan, kalian layak kelihatannya menempati posisi atas ya, sesuai tema ya. Selamat sekali lagi untuk kalian yang mempunyai sio Dog ya. Sekarang kita lanjut untuk, sio yang, kedua ataupun energi. Di sini orang ini ada Two of Cup ya, energinya orang ini ada Two of Cup. Laki-laki sama perempuan sedang membawa cup ya, atasnya ada lambang love. Ini kalau saya tangkap ya bisa dikatakan energi dari orang ini adanya suatu apa ya, cinta kasih yang luar biasa ya, gitu loh. Terutama terhadap pasangan gitu. Dia selalu penuh perhatian ya sama pasangannya, dia tidak mau itu ibaratnya itu pasangannya itu terluka hati ya, sangat-sangat benar menjaga luar biasa ya. Kalau kesetiaan mungkin ini orang ini patutlah ya, gitu loh. Patut dikatakan orang yang setia terhadap pasangannya. Dia selalu istilahnya memegang janji, ya seperti itu.
Cuman kalau saya tangkap energinya ya, adanya suatu dorongan energi juga ya. Mungkin rasa kesetiaan itu mungkin adanya suatu dorongan energi yang positif juga ya. Nggak tahu dari mana, yang jelas di sini adanya suatu dorongan energi, yang membuat dia lebih setia gitu loh. Lebih setia, lebih positif lagi untuk membina hubungan asmara. Ini kalau saya tangkap ya, ketika orang ini masih pacaran ataupun katakanlah lajang, yang penting orang ini selalu terdorong adanya suatu energi positif yang menuju jalannya itu positif. Kira-kira seperti itu kalau saya tangkap ya. Karena apa? Karena energinya itu, saya rasakan energinya sangat bagus sekali, sangat dingin, sangat menyejukkan ya. Cuman entah kenapa ya di samping adanya suatu energi kebaikan, saya juga menangkap adanya suatu energi keburukan ya. Ini barusan saya ini melihat ya, ini adanya suatu energi keburukan ya, yang di mana ada suatu makhluk juga ya yang bisa dikatakan hitam tinggi besar ya, selalu juga membayangi dia. Ya, ini mantap ya, orang ini bisa dikatakan, makhluk tersebut suruhan dari orang lain ya, yang ingin istilahnya tuh, yang ingin menjatuhkan dia dalam berbagai segi apapun ya. Mungkin, asmaranya biar kacau ya, keuangannya biar morat-marit, kesehatannya, pekerjaannya. Itu yang saya tangkap. Jadi, apa ya, ada plus minusnya lah ya, ada plus minusnya. Di sisi lain dia adanya suatu energi yang positif, yaitu tadi yang mendorong dia ke dalam hal kepositifan. Dan di sisi lain, jelas ya ketika, dia mungkin bahagia ya, merasa senang sama keluarganya. Orang ini sentimen, ada orang sentimen, ada orang toksik yang sentimen, yang berusaha iri hati, yang berusaha untuk mengirimkan ya itu tadi, adanya bisa dikatakan bahasa kasarnya black magic. Jadi membuat aura orang ini terkadang tertutup juga ya. Dia menangkap juga terkadang dia merasakan kesulitan gitu loh. Ketika mungkin, contoh ya, semisal pekerjaannya sudah bagus, terkadang dia langsung dihantam dengan suatu masalah yang rada besar gitu loh. Nah, saya kasihan juga ya orang ini gitu loh. Ya, adanya suatu pengiriman jelas ya, adanya suatu makhluk di sini ya, tinggi, hitam besar ya. Oke, sekarang saya akan tembak untuk sionya. Semoga kalian masih diberi perlindungan ya, Bat, ya. Wis. Alhamdulillah ya saya sudah menarik, sionya. Sekarang kita lihat dari orang kedua ini. Selamat kalian yang mempunyai sio pick ya. Ya, semoga, sio kalian juga layak ya untuk menempati posisi roda kehidupan, roda keberuntungan yang posisinya di atas, dan akan selalu mendapatkan ataupun selalu dinaungi roda-roda keberkahan ya. Oke, sekarang lanjut untuk energi yang keempat. Di sini ada Ace of One ya. Ada tangan keluar dari awan memegang tongkat ya. Tongkatnya itu ada sedikit daunnya. Kalau saya tangkap energi orang ini bisa dikatakan adanya suatu kecerdasan yang luar biasa ya energinya orang ini, gitu loh. Dia selalu kreatif, dia selalu, ingin memunculkan ya ide-ide ataupun solusi-solusi terbaru ya. Untuk apa ya, untuk kehidupannya dia. Mungkin, dia di sini juga bisa dikatakan selalu dilanda dengan suatu keuangan yang apa ya, yang cukup rada minus lah ya. Maka dari itu dia selalu memacu pikirannya ya, selalu memutar otak untuk bisa bagaimana bagaimana caranya, adanya suatu ide-ide kreatif ya, dan itu akan bisa menghasilkan sebuah pemasukan keuangan. Itu yang saya tangkap ya. Jadi bisa dikatakan orang ini penuh perjuangan keras ya, itu ya, eee, tidak apa ya, kalau saya tangkap sih tidak mudah ya orang ini ya, dalam arti penuh perjuangannya. Kalau saya tangkap juga liku-liku kehidupannya itu banyak ya. Terkadang dia selalu, adanya suatu renungan juga kalau saya tangkap di sini.
adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran bahkan tiap malam ya, gitu loh. Bagaimana cara untuk bisa, menyetabilkan, masalah keuangan, itu yang saya tangkap ya. Oh luar biasa ya orang ini ya. Bisa dikatakan gini ya, mungkin, apa ya, kerezekian yang dia dapatkan mungkin semisal, pagi ya, terus sampai malam, terus besoknya itu mesti, apa ya, bisa dikatakan minus gitu loh. Jadi, terus adanya suatu perjuangan seperti itu. Jadi hampir kalau saya tangkap orang ini luar biasa ya, hampir kesulitan untuk adanya suatu cadangan keuangan gitu loh ya, hampir kesulitan dia di sini ya, adanya suatu renungan ya di sini. Oh, pantas ya ini saya menangkap ya, ini pantas ya, hampir sama ya seperti tadi adanya suatu penutupan ini terlihat di sini sobat ya, adanya suatu kabut hitam ya. Oh, ini disebabkan dari, teman sepekerja ya, kalau saya tangkap di sini ya. Energinya, lingkungan pekerjaan ya, itu kalau saya tangkap di sini. Adanya suatu persaingan ya, bisa saja persaingan bisnis juga ya, saya menangkapnya seperti itu. Maka tadi terlihat jelas ya kenapa kok saya tadi mengatakan padahal orang ini penuh dengan kreatif ya, tapi kok ibaratnya itu serba kurang, serba minus gitu loh ya. Itu yang saya rasakan gitu loh. Kalau saya tangkap energinya orang ini baik ya, selalu apa ya, bisa dikatakan selalu adanya satu percakapan gitu loh sama orang lain. Jadi, kalau masalah sini, masalah apa ya, mau menang sendiri, egois ini kelihatannya tidak ada kalau saya tangkap ya. Bahkan di sini orangnya humble ya, seperti yang saya barusan katakan, selalu adanya suatu komunikasi ataupun percakapan, ini baik ya, gitu loh. Mmm, ya ini saya juga menangkap ya adanya suatu kesehatan yang menurun ya. Kalau saya menangkap orang ini seperti adanya suatu penyakit ya. Dan itu, apa ya, bisa dikatakan melemah gitu loh ya. Jadi ada suatu penyakit dalam ya di sini. Itu kalau saya tangkap ya. Ya semoga saja diliputi keberkahan seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya di faktor asmara baik, keuangan baik, tapi juga kesehatannya baik ya. Ya sekarang kita lihat, untuk sionya yang ketiga. Bismillah ya, semoga itu sio kalian. Ya alhamdulillah kita lihat untuk sionya. Ini selamat ya untuk kalian yang mempunyai shio dragon ya ataupun shio naga. Semoga kalian akan diliputi roda keberuntungan dan shio kalian terindikasi, sudah layak menempati urutan di atas ya. Oke kita lanjut untuk yang terakhir ya. Di sini ada the lover sobat ya. Ada sepasang kekasih ya, laki-laki perempuan, belakangnya seperti ada malaikat ya. Ini kalau saya tangkap orang ini bisa dikatakan penuh cinta damai ya. Kalau jelas ini energinya sangat luar biasa, saya rasakan dingin ya, adanya suatu kenyamanan, adanya suatu kepositifan yang luar biasa ya. Oh ya, wow pantas ya. Ini kalau saya tangkap, auranya nih sedikit, bisa dikatakan bukan sedikit ya, memancarkan kuning kuning bias putih ya. Putihnya cuman putihnya tipis ini. Ini kalau saya tangkap seperti itu. Jadi bisa dikatakan, pendekatan religiusnya ya, ataupun dalam hal kespiritualannya ya. Bukan berarti saya mengatakan spiritual itu menjurus sama paranormal atau dukun, bukan seperti itu gitu loh ya. Yang jelas, religiusnya, religi lah lebih tepatnya ya. Itu selalu adanya suatu pendekatan ya, gitu loh. Dan dia juga mengerti ibaratnya jalur-jalur untuk istilahnya itu dalam hal kepositifan, kebaikan ini mengerti ya kalau ditarik dari segi apa ya, kalau ditarik dari segi agamis lah ataupun agamanya dia lumayan ya, lumayan bagus ya. Oh luar biasa ya. Bahkan kalau saya tangkap di sini mudah memberi ya orang ini ya, mudah memberi ya, mudah berbagi ya, baik itu secara apa ya, pemikiran maupun secara harta ya. Ini luar biasa ya orang ini ya. Bisa dikatakan apa ya, kayak kayak seperti welas asih lah ya,
Itu kalau saya mengatakan, terlalu dermawan sih ya tidak juga, cuman dia itu, maunya memberilah ya, maunya menolong gitu loh ya. Oke ya, sempat ya, di sini jelas ya, di sini ya. Artinya suatu, apa ya, energi yang luar biasa yang bagus sehingga, membuat dia adanya suatu keberuntungan-keberuntungan ya. Jadi bisa dikatakan ada suatu hukum ya, hukum karma ya, yang menghantam dia. Dalam arti, hukum karma kepositifan ataupun hukum karma kebaikan yang selama ini dia tanamkan. Ini luar biasa ya, gitu loh. Dia juga banyak sih disukai sama, baik teman maupun orang-orang bisa dikatakan masyarakat sekitar tempatnya dia gitu loh, dia suka ya, dia juga disegani ya. Orang ini tidak banyak bicara ya kalau saya tangkapnya. Oh ini bagus sobat ya energinya ya, mhm. Saya merasakan juga di sini, apa ya, dia tuh bisa dikatakan orangnya simpel juga ya, gitu loh. Tidak mau yang ribet, yang rumit ini kalau saya tangkap orang ini. Mungkin gini ya, mungkin ketika ada apa ya, suatu yang membutuhkan donasi ataupun bantuan ya, di tempatnya dia, dia orangnya tidak mau ribet ya, gitu loh. Istilahnya tidak mau bernegosiasi, ketika mungkin ada yang minta berapa ya, jikapun untuk keperluan kebaikan, dia langsung mengasih ya, tanpa dia basa-basi ataupun tanpa dia nego gitu loh. Luar biasa ya, rasa apa, rasa kemanusiaannya itu luar biasa di sini ya. Oh pantesan ya, orang ini selalu diliputi roda-roda keberuntungan yang luar biasa. Secara, energi aura juga lumayan ya kuning bias sedikit putih ataupun putih ini kalau saya tangkap ya. Penuh religi, kalau diajak ngomong itu, cepat nyambung ya. Cuman terkadang dia juga suka sama hal-hal mistis. Cuman kalau saya menangkap hal-hal mistisnya itu dia tidak seberapa mendalami, hanya sekedar dia ingin tahu itu aja. Sangat luar biasa ya, adanya suatu kesetiaan juga ini ya, orang ini ya. Oke sekarang kita lihat untuk sionya saya, istilahnya itu penasaran ya, kok energinya lumayan positif banget ya. Ya sobat ya, alhamdulillah ya. Sekarang kita lihat untuk, sionya saya penasaran. Oh pantas ya, ini selamat kalian yang mempunyai sio, eee, ayam ataupun roster ya, selamat ya. Ini luar biasa ini ya, sio roster ya, sio roster bukan loster ya, roster ataupun sio ayam ya. Selamat ya semoga, apa bisa dikatakan kehidupan kalian ya, menurut, hitungan ataupun menurut jalannya rezeki itu, jalannya keberkahan itu kalian akan posisinya di atas ya, yaitu terbantukan oleh shio, ayam ataupun shio roster ya. Oke sobat ya, sudah saya tarik energinya dan saya sudah bacakan untuk mengenai zodiaknya ya. Kalian yang punya zodiak Capricorn itu akan insya Allah terindikasi di atas, Cancer juga, Gemini juga, ini luar biasa, Libra juga ya, mungkin selama ini Libra adanya suatu kekurang-baikan ataupun selalu mengalami kesusahan kelihatannya, Libra kali ini, rada mendingan ya, bisa dikatakan biarpun selama di bulan, Februari tinggal beberapa hari, ya syukuri saja ketika itu memang resonate sama kalian ya, iya. Terus untuk masalah sionya di sini muncul sio dog, terus sio pig, terus sio dragon ataupun naga dan sio, roster ataupun ayam. Sama ya, kelihatannya, kalian akan terindikasi ya, mungkin jalan rezeki kalian, jalan keberkahan kalian dilewatkan melalui sio yang sudah barusan saya sebutkan ya. Ketika, mengatakan, "Mas Dani apakah nanti,
Capricorn-nya, maksud saya gini, apakah nanti dilihat secara zodiak tembus sama, terus dilihat secara, sio juga tembus juga sama, ya itu akan makin bagus ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi tetap ya tidak mesti harus sama ya, sekali lagi untuk zodiaknya itu sendiri, untuk sionya sendiri, jadi tidak harus sama. Bisa difahami sobat ya, karena takutnya nanti sering ya saya, ketika saya apa ya istilahnya membuat upload-an seperti ini, membuat ratingan seperti ini, itu terkadang banyak yang bingung gitu loh ya. Misalkan, sionya katakanlah ya, misalkan zodiaknya Cancer, terus sionya itu berbeda. Nah, di situ terkadang apa, banyak juga yang komentar, kalau zodiaknya cocok, terus sionya tidak cocok itu gimana Mas Danila? Kan padahal sudah saya jelaskan ya. Jadi tidak ada hubungannya sio sama zodiak itu dia independen ya, ibaratnya independen, berdiri sendiri-sendiri gitu loh ya. Jadi pintu rezekinya itu dilewatkan secara sendiri-sendiri, zodiak sendiri, sio sendiri. Nah, itu yang saya maksud. Jadi sekali lagi tidak harus sama. Nah, ya. Ya, selamat sekali lagi untuk zodiak dan sio yang sudah saya sebutkan, semoga itu milik kalian ya. Ketika itu milik kalian dan semoga lagi ya, saya tambahi biar lebih mantap, dan semoga lagi itu akan mengena sama kalian. Karena sering saya mengatakan, banyak adanya suatu kesamaan kan gitu. Jadi tidak satu orang yang mempunyai, zodiak atau sio, mesti banyak kesamaan. Itu yang saya harapkan, dan semoga sekali lagi itu mengena sama kalian, resonate sama kalian. Yang mungkin zodiaknya belum keluar ataupun sionya yang belum keluar, ya semoga saja, mungkin besok atau kapan, yang jelas masih belum habisnya bulan Februari ini saya akan tembak di masalah tanggal lahir sama masalah weton dengan tema yang sama seperti ini. Jadi ketika zodiak tidak keluar, sudah tidak keluar, ya mungkin lain waktu seperti yang saya katakan tadi, bisa keluar melalui, hitungan tanggal lahir sama hitungan weton, itu harapan saya. Oke sobat ya, apapun itu tetap saya selalu mengatakan, yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, syukuri, aminkan ya, karena ucapan adalah doa ya. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, agar kita lebih sukses lagi ya, ke jenjang berikutnya. Intinya apapun informasi dan berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian semua. Karena kalian sendiri yang, merasakan, kalian sendiri yang menyikapi, dan kalian sendiri yang menilai. Tetap saya selalu juga berpesan, ketika adanya suatu keganjilan ya tidak ada salahnya sobat ya. Gitu loh. Apalagi ketidakwajaran, apalagi kalian sudah mengetahui, juga merasakan, tidak ada salahnya. Kita kuatkan, ayo kita kuatkan secara doa, secara pendekatan kita kuatkan. Kadarnya kita tingkatkan juga, jangan lupa, kita kuatkan juga, kita tingkatkan juga kadarnya secara ikhtiar. Ketika kita tidak tahu jalan ikhtiar ya tanya orang-orang di bidangnya, kan seperti itu, gitu loh. Agar apa? Agar, kenegatifan apapun itu, aura tertutup atau kiriman black magic itu agar sedikit-sedikit sirna, biarpun tidak langsung sirna, kan seperti itu. Barat orang sakit kan diobati ya sembuhnya tidak langsung seperti sulapan, diminum langsung sembuh, kan tidak seperti itu, gitu loh. Apalagi, melawan hal-hal yang tak kasat mata, yang tidak bisa dilogikakan. Kita harus tetap bersabar, intinya kan di situ. Karena kan jelas, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah gitu loh. Tidak akan bisa berubah baik, tidak akan bisa berubah yang kita inginkan ketika orang itu sendiri ya tidak mau merubahnya gitu loh, tidak mau mengejar, kan seperti itu. Yaitu tadi dengan cara, kuatkan doa, juga kuatkan ikhtiar. Seperti itu ya kira-kira ya. Oke sobat ya, sekali lagi apapun itu dengan saya semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi ya jangan kecewa, jangan bersedih, ketika mungkin zodiak kalian ataupun sio kalian belum keluar ya, harap dipahami ya, ini bersifat prediksi ya, bersifat terawang, jadi tidak ada ketepatan 100%. Ketika itu memang tepat ya itu semua atas izin Sang Maha Kuasa. Oke ya, mungkin itu dulu dari saya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.